Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahim antara para pengurus dan juga para kader PKS Kota Singkawang. Dan kami mengucapkan terima kasih juga pada seluruh pengurus, baik pengurus DPD, DED maupun MPD, serta pengurus cabang dan ranting yang hadir pada malam hari ini. Begitu juga tokoh masyarakat, terutama sekali pada hari ini ada Bapak Hasbur Rahman dapat hadir pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, setiap tahunnya biasanya kita itu sering memperingati Isra Mi'raj. Dalam Isra Mi'raj itu biasanya diceritakan dan disebut-sebut surah Al-Isra, yaitu subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, di dalam ayat ini sering disebut Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kedua masjid ini adalah masjidnya umat Islam yang dimuliakan seluruh dunia. Masjidil Haram yang ada di Mekah dan Masjidil Aqsa yang ada di Madinah. Di mana Masjidil Haram adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad, sedangkan Masjidil Aqsa tempat Nabi Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Isra, perjalanan dari Mekah ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa namanya Isra. Sedangkan dari Masjidil Aqsa naik ke langit sampai langit yang ketujuh itu namanya Mi'raj. Ini adalah dua masjid kebanggaan umat Islam. Tapi pada akhir-akhir ini kita dapat berita, katanya sebentar lagi Masjidil Aqsa itu akan diekskavator oleh Yahudi. Ini suatu hal yang sangat menyedihkan bagi umat Islam seluruh dunia. Dan kita sekarang tidak punya kekuatan apa-apa. Baik kekuatan politik, kekuasaan, maupun kekuatan ekonomi, apalagi kekuatan ukhuwah. Nah, ini yang sangat menyedihkan kita. Nah, ini pernah diramalkan oleh Rasulullah bahwa pada satu saat nanti kamu umat Islam akan diperebutkan oleh manusia, bagaikan orang lapar merebutkan makanan. Kita bisa bayangkan kalau ada orang lapar, ramai orang lapar, pas datang sedikit makanan, bagaimana kita lihat? Berebut, tarik ke sana, tarik ke sini, ya. Nah, begitulah laksana umat Islam di kemudian hari sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Nah, rasanya apa yang disebutkan oleh Rasulullah itu sudah terasa pada zaman kita ini. Kemudian para sahabat pada waktu itu bertanya, kenapa ya Rasulullah sampai demikian? Apakah umat Islam itu sedikit atau minoritas? Kata Rasulullah, tidak. Kalian pada waktu itu adalah ramai, mayoritas. Tetapi ghusaun ka ghusa isail. Tapi kalian itu bagaikan air bah yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Bisa kita bayangkan buih, kita sudah kenal semua kan dengan buih.
buih air kalau ditiup angin dari barat dia lari ke timur, ditiup dari timur lari ke barat, akhirnya membentur batu karang, dia akan hancur sama sekali. Nah, itulah laksana umat Islam yang diramalkan oleh Rasulullah, nah, yang kita terasa zaman sekarang ini. Jadi bagaikan buih, tidak ada kekuatan. Tapi sahabat bertanya lagi, kenapa demikian ya Rasulullah? Karena telah dicabut rasa rasa keberanian dari dada kalian. Sebaliknya terjadi rasa ketakutan. Para sahabat bertanya lagi, kenapa demikian? Karena sudah dihinggapi oleh penyakit wahan. Apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Atau cinta kesenangan tapi takut resiko. Inilah yang dihadapi umat Islam. Bandingkan zaman Rasulullah, mereka berani mati memperjuangkan agama dan membela Rasulullah. Tapi sekarang kita berpecah belah satu sama lain. Kita lihat kelompok besar umat Islam, organisasi-organisasi besar saling menyalahkan, saling menjelekkan, saling menghina. Ada satu kelompok mengatakan kelompok B adalah ahli bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Ada lagi satu kelompok lain mengatakan kelompok ini adalah Wahabi. Nah, ini yang sering kita dengar. Saling cela mencela, tuduh menuduh, padahal apa yang dituduhkan tidak terjadi sebenarnya. Yang dikatakan ahli bid'ah belum tentu ahli bid'ah. Yang dikatakan Wahabi belum tentu ada Wahabi, dia Wahabi. Karena sekarang Wahabi di dunia ini sudah tidak ada. Hanya dituduh-tuduh begitu saja karena beda paham, beda pendapat. Nah, oleh karena itu kita sebenarnya umat Islam ini hanya satu. Tidak ada Islam yang berembel-embel seperti Islam Nusantara, Islam itu, Islam ini, tidak ada. Satu saja Islam ini. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan pada kita semua, khususnya dari kader PKS ini, kitalah yang mulai menjadi perekat bangsa ini. Ya, jangan kita ikut-ikutan saling menjelekkan sesama Islam, tetapi harus kita menggalang persatuan. Karena di Indonesia ini adalah mayoritas umat Islam. Jadi kalau umat Islam ini kuat, maka negara kita akan kuat. Tapi kalau Islam ini berpecah belah, maka negara kita pun akan hancur. Ya. Karena itu saya mengharapkan, marilah mulai sekarang kita galang persatuan. Sebagaimana ya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa umat Islam itu adalah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tegas terhadap orang kafir, tapi kasih sayang kepada sesamanya. Jangan dibalik. Asyidda'u 'ala ikhwanihim wa ruhama'u bainal kafirin. Jangan dibalik itu ayat. Nah, kita tegas terhadap orang kafir. Tegas bukan berarti seenaknya memusuhi yang tidak mengganggu kita. Yang kita musuhi yang mengganggu kita saja. Seperti Israel banyak membunuh umat Islam, nah itu musuh kita itu. Tapi kalau yang baik-baik, walaupun dia tidak beragama Islam, kita tetap baik. Ya. Zaman Rasulullah juga banyak, ya. Rasulullah hijrah ke Madinah itu petunjuk jalannya juga bukan Muslim. Nah, jadi bisa dimanfaatkan. Jadi selama mereka berbuat baik dengan kita, kita berbuat baik juga dengan mereka. Tapi kalau mereka menyakiti kita, kita juga tidak akan mundur. Nah, ini prinsip kita sebagai umat Islam.
Yang paling berbahaya itu sebenarnya bukan orang kafir. Yang paling berbahaya itu orang munafik. Orang yang mengaku Islam tetapi memusuhi Islam. Ini yang paling bahaya. Makanya di dalam awal surah Al-Baqarah itu yang menceritakan orang mukmin yang sejati, orang bertakwa itu ada 5 ayat. Tapi yang bicara tentang orang kafir cuma 2 ayat. Tapi yang bicara tentang orang munafik itu panjang sekali. Hampir 2 halaman di awal surat Al-Baqarah itu. Ini menunjukkan bahwa bahaya orang munafik lebih berat daripada bahaya orang kafir. Makanya diancam oleh Allah bahwa orang munafik itu fid darkil asfali minan nar. Jadi di kerak neraka yang paling dalam. Nabi pun tidak mau menyolatkan kalau tahu dia bahwa itu orang munafik. Ya. Karena orang munafik ini bisa berpura-pura. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah Al-Munafiqun. Nah, oleh karena itu marilah kita berhati-hati dalam persatuan. Insya Allah kalau kita bersatu tidak akan mudah kita dipatahkan. Ibarat sapu lidi. Sapu lidi itu kalau diikat dengan simpai yang kuat, dia tidak mudah dipatahkan. Tapi kalau simpainya dibuka, mudah sekali dipatahkan satu persatu. Begitulah kita umat Islam ini. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Maka perbaikilah persaudaraanmu itu. Jadi kita sesama Islam ini hendaklah kalau kita merasa salah kita minta maaf. Kalau saudara kita yang bersalah kita memaafkan. Minta maaf itu berat, tetapi memberi maaf itu lebih berat lagi. Ya, banyak orang mau memaafkan kalau saudaranya datang minta maaf. Padahal dalam surah yang dibacakan tadi itu dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kepada keampunan daripada Tuhan. Jadi kalau kita bersalah kita segera minta maaf, kalau kepada Allah kita minta ampun. Insya Allah dengan ukhuwah sesuai dengan tema kita malam ini adalah silaturahim, yaitu menghubungkan silaturahim persaudaraan kita, memperkokoh persaudaraan kita khususnya sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera. Mari kita sama-sama memperkokoh persaudaraan kita sehingga dengan kokohnya satu partai ini insya Allah menjadi berkat umat. Kita akan memperkokoh persaudaraan sebangsa, ukhuwah watoniyah, persaudaraan. Karena kita paling banyak. Jadi kelihatan sekali itu kalau umat Islam itu rukun, maka kelihatan Indonesia rukun. Orang luar negeri itu akan melihat bahwa Indonesia ini Islam. Muslimnya banyak, terbanyak di dunia. Maka kalau persatuannya umat Islam ini kuat, orang luar pun segan dengan kita karena melihat umat Islamnya paling banyak. Nah, insya Allah akan menjadi negara yang kuat, ya. Jadi jangan kita saling mencaci, saling menjatuhkan. Nah, ini sebagai contoh, ya. Mudah-mudahan kita ini menjadi contoh ke depan, ya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, khususnya saya sendiri.